Ya, dalam hidup itu, ya kita harus punya pendirian. Seseorang yang berhasil itu sangat ditentukan oleh kemampuan dia memilah mana yang usul yang terbaik. Suatu hari, di sebuah kerajaan jangkrik, ada kompetisi panjat pinang. Ya, dihadir oleh raja. Raja mengatakan, ya, kalau ada jangkrik yang berhasil ke atas di puncak pohon pinang tersebut, ya, dan mendapatkan sebuah amplop, akan saya nikahkan dengan putrinya. Ya, akan saya nikahkan dengan putri saya. Itu kata raja jangkrik. Wah, ini pohon pinang udah dilumur dengan oli, dengan macam-macam, dengan solar, supaya sulit itu dipanjat. Oi, ya itu dilakukan pada mulai jam 1 siang, rakyat jangkrik berkumpul ya untuk menyaksikan panjat pinang ini. Semula ada 40 jangkrik ikut. Ya, semua berteriak, ayo kamu bisa bergantian, mereka naik dan gagal. Ya, naik, gagal, naik, gagal. Sampai jam 2 itu dari 40 itu 10 udah menyerah, tinggal 30. Suara itu masih kencang, ayo kamu bisa akan dapat putri raja, ya. Dan 1 jam berikutnya tinggal 10 saja, yang lain udah nyerah. Ya. Dan kemudian pada jam 4 itu tinggal 5 saja. Ya, dan pada jam 5 itu tinggal 3 saja. Tapi ya penonton itu udah kehabisan suara. Ada yang teriak, udah jam 5 nih, kita udah capek teriak, udah nggak bakal bisa, udah pulang aja. Ini nggak bisa, nyerah aja. Ya, tapi ada 1 jangkrik, sampai jam 5:30, tinggal 1 bertahan. Ya, orang udah teriak, turun, udah capek, udah malam, udah mau maghrib gitu. Dan dia terus, dan jangkrik ini, ya pas pada hampir jam 6, dia berhasil mengambil amplop tersebut. Wih, penonton yang walaupun tidak sebanyak sebelumnya itu teriak, ya kamu hebat gitu. Kamu hebat. Turun. Dan dia menghadap raja. Raja, saya berhasil mendapatkan amplop. Ya, wah orang pun mulai berkerumun. Apalagi yang gagal-gagal gitu. Bagaimana kamu bisa tinggal sendiri gitu, berjuang, ya. Dan tidak ada lagi yang menyemangati. Sejak jam 5 aja penonton udah capek, tidak lagi ada yang menyemangati, tapi dia tetap berhasil. Ya, bagaimana ya kamu menjaga itu semangat? Anda tahu ternyata ya, sebenarnya kalau didengarkan itu, waduh udah ngatain lah, kamu badannya kecil, nggak mungkin bisa, sangat menentukan semangat. Anda tahu kenapa rahasianya jangkrik ini berhasil mendapatkan amplop tersebut? Karena jangkrik ini tuli. Jadi dia tidak pernah mendengarkan gitu. Jadi the moral of the story yang ini saya sampaikan. Kadang-kadang kita dalam hidup itu memang tidak perlu mendengarkan kata-kata semua orang. Ya. Kadang-kadang kita lebih baik tuli gitu. Ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Ya, dalam hidup itu kalau Anda berhasil, kadang-kadang kita mau capek juga lah. Kalau semua orang harus kita dengarkan, kadang-kadang kita bingung yang mana yang kita harus lakukan. Ya, jadi kita belajar dari jangkrik tuli tadi yang berhasil karena dia tidak mendengarkan kata-kata semua orang. Nah, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak mendengarkan kata-kata semua orang. Tidak. Ya, dalam hidup itu, ya kita harus punya pendirian. Ya, boleh mendengarkan kata semua orang. Boleh banget. Ya, tapi yang baik-baik. Ya, kalau ada beberapa usulan yang baik, kitalah yang harus menentukan yang mana yang harus kita lakukan. Ya, jangan berkuping tipis. Tiap kali orang ngomong, kita percayai. Tiap kali ada orang memberikan masukan, kita dengarkan. Jangan. Ya, saya pun dalam pengalaman saya memimpin beberapa perusahaan dan beberapa organisasi, saya mendengarkan banyak orang, tetapi dalam hati saya tahu, ini masukan dari orang ini nggak bener nih gitu.
masukan dari orang ini kurang lengkap nih. Ya, tapi kadang-kadang, wih, iya juga ya idenya. Jadi kemampuan seorang pemimpin, ya, yang mendukung keberhasilannya adalah bagaimana dia menentukan mana usulan yang menurut dia baik untuk dia, mana yang tidak. Kadang-kadang gini loh, usulan yang baik menurut A belum tentu bisa kita lakukan dengan baik. Karena untuk menyampaikan atau untuk melakukan usulan tersebut diperlukan kondisi prasyarat tertentu. Kalau ke kita sebagai pribadi diperlukan karakter tertentu. Kalau Anda untuk melakukan satu tindakan yang menurut Anda agak-agak memerlukan ketegahan hati, ya tega gitu. Tapi sementara Anda punya hati yang kurang tegaan, ya kan pasti tidak bisa juga. Anda tidak bisa melakukannya dengan nyaman. Ya, jadi seseorang yang berhasil itu sangat ditentukan oleh kemampuan dia memilah mana yang usul yang terbaik. Saya dalam pengalaman, saya udah bicara waktu saya menjadi tamu Deddy Corbuzier, ya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, selalu saja ada angle yang berbeda dari apa yang kita maksud. Ya, apalagi terkait dengan apa dunia para netizen, semua dikomentarin. Ya, tapi kita tahu betul mana komentar yang konstruktif, mana yang ngaco, mana yang karena tidak tahu, mana yang asbun gitu. Jadi kita harus tahu. Ya saya baca tuh komen-komen, ada yang saya jawab, ada yang saya biarkan, ada yang saya pikir ini orang karena dia nggak tahu. Ini orang dia nggak tahu kalau kita sudah melakukan itu. Ya, saking sekarang dalam dunia sekarang di Indonesia yang euforia gitu. Jadi kitalah yang harus menentukan mana usulan yang kita harus dengarkan, mana yang tidak, mana yang kita tahu itu ngawur, mana orang iseng, mana karena di kita itu ada juga sifat manusia itu. Pokoknya asal apapun pekerjaan orang dikritik, apapun pekerjaan orang dicela, padahal dia sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Pekerjaannya mencela itu. Ya sudah gitu. Ya. Jadi jangan mendengarkan semua kata orang. Ya, kalaupun harus mendengarkan semua kata orang, kita harus menentukan mana yang baik, mana yang cocok, mana yang tidak. Usulan baik pun kita lah yang harus bisa menentukan. Ini baik tapi tidak bisa saya lakukan. Ini baik tapi mampu saya lakukan. Ya, jadi itu tips dari saya. Jadi sekali lagi diawali dengan cerita jangkrik tadi bahwa kadang-kadang dalam hidup kalau mau sukses, ya tidak perlu semua omongan orang kita dengarkan. Tapi jangan lupa kita memerlukan masukan. Kalau masukan itu ada, kita harus menentukan apakah itu masukan itu baik, apakah masukan itu bisa kita lakukan atau tidak. Selamat mencoba dan saya doakan Anda semakin sukses. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya masih dalam Helmi Yahya Bicara.